Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia dengan NIM 01010282327088. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Rika Henda Safitri, SEM ACCAK. Pertama-tama materi yang akan saya sampaikan adalah pengantar akuntansi sektor publik. Pengantar akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan keuangan lembaga politik. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi sektor publik: pertanggungjawaban, pelaporan, keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan manajemen kontrol. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup akuntansi sektor publik adalah badan BUMN, BUMD, yayasan organisasi politik, dan organisasi massa lembaga swadaya masyarakat. Anggaran pemerintahan pusat dan daerah. Pengertian anggaran. Anggaran adalah dokumen perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan menyatakan dalam satu moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam perencanaan keuangan tahun yang lebih konkret. Nah, fungsi anggaran ada alat pengendalian, alat pemotivasi, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja. Karakteristik anggaran: satuan moneter, jangka waktu, komitmen manajemen, dan penyetujuan. Tahap anggaran: tahap persiapan, penyusunan, pengesahan, dan implementasi pertanggungjawaban. Arti, tujuan, dan fungsi APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah untuk mengatur keuangan negara agar tetap guna dan capai tujuan bernegara. Nah, di sini ada fungsi APBN, ada fungsi otoritas, dan fungsi pengawasan. APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau sering kita kenal dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum di suatu daerah. Sistem akuntansi pendapatan pemerintahan adalah proses mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan dalam sektor pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Jenis pendapatan pemerintahan ada pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan lain-lain, dan pendapatan transfer. Dasar hukum pendapatan pemerintahan ada di nomor Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, 32 tahun 2004, 17 tahun 2003, nomor 1 tahun 2004, nomor 15 tahun 2004. Struktur organisasi pengelolaan pendapatan pemerintahan ada Bapenda, ada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, dan KPPN. Prosedur penerimaan pendapatan pemerintahan, identifikasi wajib, pembayaran pajak, dan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan pendapatan pemerintahan itu terbagi dalam 3. 1. SIA, Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah, laporan pendapatan daerah, pengendalian internal atas pendapatan pemerintahan, audit internal dan eksternal, pemisah tugas, verifikasi wajib. Sistem akuntansi belanja dan beban pemerintahan adalah sistem yang mengatur pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan yang berhubungan dengan belanja dan beban pemerintahan. Belanja, pengeluaran dana negara untuk membayar kegiatan pemerintah, dan beban adalah pengeluaran yang terjadi akibat penggunaan aset atau sumber daya lainnya. 3. Klasifikasi belanja dan beban pemerintahan. Ada belanja transfer, operasional, dan belanja modal. Proses pencatatan belanja. Pencatatan, semua transaksi dicatat, pengelolaan data transaksi itu diproses, pelaporan dirapikan.
Dokumen pendukung belanja ada nota pembayaran, surat pemerintahan kerja, dan kwitansi. Prosedur pengeluaran kas untuk belanja dan beban, permintaan dana, verifikasi, baru pencairan dana. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan nomor PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengatur penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap dan lain-lain. Komponen pelaporan keuangan pemerintahan PP 71 tahun 2010, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan pelaporan ekuitas, dan CALK. PP nomor 71 tahun 2010 dengan pelaporan keuangan berbasis akrual mempunyai peran inovatif dan akuntabilitas sehingga pelaporan keuangan dapat diberikan informasi kepada pengguna. PP nomor 71 tahun 2010. Nah, sini rekan-rekan bisa bacakan. Sistem akuntansi transfer SKPD dan SKPD merupakan sistem yang penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sistem ini mencatat semua transaksi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Definisi dan ruang lingkup SKPD dan SPKPD. SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah unit organisasi di pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. PKBD, sumber pendanaan APBD, adalah sumber dana yang berasal dari APBD. Dasar hukum pengelolaan transfer SKPD dan SPKPD. Pengelolaan transfer SKPD dan SPKPD diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Prosedur pencatatan dan pelaporan transfer SKPD. Pencatatan transfer SKPD dilakukan dengan mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana transfer. Pelaporan transfer SKPD dilakukan secara berkala, biasanya bulanan atau triwulan. Prosedur pencatatan dan pelaporan transfer SPKPD. Pencatatan transfer SPKPD dilakukan dengan mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana SPKPD. Pelaporan transfer SPKPD dilakukan secara berkala, biasanya bulanan atau triwulan. Tantangan dan kendala dalam implementasi sistem akuntansi transfer. Tantangan dan kendala dalam implementasi meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya akses teknologi informasi, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Peran teknologi informasi dalam sistem akuntansi transfer. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap sistem akuntansi transfer. Penggunaan aplikasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan dapat membantu dalam pengelolaan data, pelaporan, dan motifon. Kesimpulan dari rekomendasi sistem akuntansi transfer SKPD dan SPKPD perlu terus ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, peningkatan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan koordinasi antar instansi merupakan kunci keberhasilan sistem ini. Rekomendasi detail bisa rekan-rekan baca di bawah ini. Terima kasih presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.